Assalamualaikum, makhluk Allah yang paling sempurna. Kali ini aku pengen kasih tahu kalian obat galau, khususnya untuk orang yang sedang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi aku juga pernah dong pastinya mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan, dan aku mencoba untuk menemukan obatku. Jadi kalau sakit itu jangan dirasakan, tapi dicari obatnya. Jangan kayak diresapi, ya ampun dia gak suka aku kurangnya apa? Kenapa aku tidak menjadi pilihan hati ya? Gitu kayak nggak ya, itu useless. Kita hidup cuma sebentar. Jadi kalau kita lagi sakit hati, cari obatnya. Dan versi aku nih, aku bagiin karena aku udah nemu obatnya. Aku pengen berbagi obat sama kalian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi aku ambil kisahnya itu dari kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah idola aku, idola pertamaku setelah Allah tentunya ya. Dan ternyata Nabi Muhammad yang memiliki kesempurnaan di segala sisi, baik itu dalam segi penampilan, kebajikan, kepintaran, kecerdasan. Beliau itu sudah sangat sempurna. Tapi ternyata tahu nggak? Beliau juga pernah loh mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Dan mirisnya 2 kali cuy, sama orang yang sama. Bayangin, serem kan? Sedih lah lebih tepatnya ya. Bagi aku serem sih, karena kalau kayak 2 kali ditolak tuh, kita aja sebagai manusia biasa yang ditolak sama orang tuh kayak udahlah gitu, nggak mau lagi lah, jijik gitu kan. Tapi ini Muhammad kayak berjuangnya sampai titik darah penghabisan ya kan. 2 kali ya udah ya kan, tahu malu juga lah ya kan kalau ditolak 2 kali udah. Nah jadi kisahnya itu bermula pada saat Nabi Muhammad masih kecil. Jadi beliau itu suka sama putri dari Abu Thalib yang merupakan sepupunya sendiri nih. Abu Thalib kan pamannya. Jadi gadis ini bernama Fakhita. Nah terus si Fakhita ini itu sangat cantik gitu, sangat lembut. Pokoknya idaman banget lah gitu ya kan pada masa itu gitu. Kalau pada masa sekarang yang jadi idaman itu aku. Krik-krik ya enggak kan. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad memasuki usia matang untuk menikah, nah dia ini masih suka nih ya kan, jadi si Fakhita ini telah menjadi cinta pertamanya Nabi Muhammad. Dan dia memantapkan hati, dia memberanikan diri untuk berbicara, menyampaikan apa yang ada di hatinya sama ayahnya si Fakhita. Nah, jadi kalau zaman dulu laki-laki menyukai perempuan tuh langsung ke ayahnya. Kalau zaman sekarang gimana? Di PDKT-in gitu ya kan, dibaperin gitu, di semi-semi ta'arufin gitu juga ada kan yang modus gitu. Pernah ngalamin? Aku juga. Jadi untuk kita nih ya kan, perempuan lah khususnya, kalau kalian itu ingin mengurangi kisah-kisah sedih gitu kan, kisah-kisah gagal gitu dalam asmara, kalian tuh jangan mau di PDKT-in gitu. Kalau ada yang suka dan kalian juga suka, langsung aja suruh ke rumah. Nggak perlu kayak PDKT lah, aku ingin mengenali dulu lah, itu nggak. Karena kalau kita tuh mengenali dia dengan cara yang salah, berdua-duaan gitu ya, itu bakal pandangan kita itu ya ditutup sama setan gitu kan. Kita nggak tahu mana yang bener mana yang salah gitu ya. Menurut aku, versi aku, dan aku jalani juga. Kalau versi kalian ya terserah kalian. Nah jadi balik lagi ya ke Nabi Muhammad tadi. Terus setelah dia menyampaikan niatnya kepada pamannya Abu Thalib, tahu apa jawabannya? Kita ulah kan udah gerbang di awal, ditolak. Tuh bayangin, cinta pertama, lagi muda, lagi kayak masa-masa mudanya lagi tuh kan, kayak baru mengenal cinta, terus ditolak. Dan Nabi Muhammad dengan lembut berkata kepada pamannya, bertanya kepada pamannya, wahai pamanku, kenapa sih nggak sama aku aja si Fakhita itu? Lalu pamannya dengan tersenyum menjawab, mereka telah menyerahkan putri mereka untuk mereka nikahi. Jadi sebenarnya si Fakhita ini sudah dilamar oleh pria yang bernama Khubairah. Dan maksud perkataan si paman tadi, telah menyerahkan putri mereka untuk dinikahi, itu maksudnya merujuk kepada ibundanya Nabi Muhammad SAW yang
berasal dari suku kaum yang sama si Khubairah tadi. Lalu dengan lapang dada ya kan, di usia yang muda yang mengalami patah hati, beliau merelakan gitu, mengikhlaskan kalau memang ternyata Fahitah bukanlah wanita yang ditakdirkan Allah untuk bersanding dengannya di dunia. Jadi memang untuk memudahkan hati, untuk mendapatkan obat hati itu tadi, kita harus merelakan. Kita harus tahu bahwa apa yang untuk kita nggak akan melewati kita, dan apa yang memang untuk kita, apa yang memang bukan untuk kita, tidak akan pernah kita dapatkan sekuat apapun kita. Jadi kita harus berserah aja sama Allah gitu. Oh ya udah deh gitu. Itu bakal lebih gampang gitu ngejalaninnya. Nggak sesakit yang guling-guling di kamar gitu ya kan, bikin story galau atau bahkan mencari pelarian. Itu hanya akan menambah masalah-masalah yang lainnya di depan kita. Udah menikah lah ini ya kan, si Fahitah dan Khubairah tadi. Lalu setelah menikah, Fahitah ini disebut dengan Ummu Hani. Jadi nama Hani itu nama salah satu anaknya lah gitu ya. Dan Ummu Hani dan Khubairah mempunyai 4 orang anak. Lalu mereka tinggal di Mekah, ya kan? Dan bagaimana nih dengan Nabi Muhammad tadi? Nah, beliau akhirnya menemukan cinta sejatinya, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Jadi beliau merelakan Fahitah, dan ternyata beliau mendapatkan yang lebih lagi gitu kan, yang lebih baik lagi, yang Allah memang yang Nabi Muhammad perlukan gitu kan, karena Siti Khadijah ini dengan setia membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi benar-benar apa yang dibutuhkan dan memang sangat-sangat diinginkan lah gitu ya kan. Begitu kita menyebut Siti Khadijah sebagai wanita surga. Jadi bagi kalian mungkin yang nanti bakal nikah atau yang udah nikah, semoga kalian mendapatkan istri seperti Siti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku juga nanti mungkin bisa menjadi Siti Khadijah untuk suami aku. Calon suami aku, karena aku belum nikah. Dah kan, jadi menikahlah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad tadi. Terus saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berbondong-bondong nih tadi umat orang-orang di Mekah masuk Islam semua gitu kan, termasuk si Fahitah dan anaknya. Tetapi suaminya si Khubairah tadi lari, kabur, nggak mau dia masuk Islam. Jadi dia tuh ninggalin anaknya dan keempat anaknya di Mekah. Ya udah, ninggal istrinya dan keempat anaknya di Mekah. Ya udah, dia kabur gitu aja. Terus Nabi Muhammad ngelihat dong ya kan, si Ummu Hani ini tadi menjaga anaknya yang ada 4, itu kan repot ya kan sendiri. Jadi merasa iba lah tadi Nabi Muhammad SAW tadi. Iba campur ada cinta bersemi kembali gitu ya kan. Dan saat itu posisinya Siti Khadijah itu sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad inginlah menjadi ayah dari anak-anaknya Ummu Hani tadi. Lalu dia memberanikan diri nih untuk yang kedua kalinya melamar Ummu Hani. And you know what? Jawabannya itu apa? Ditolak lagi gitu. Aduh ya ampun. Jadi kayak sedih ya. Sedih sih. Tahu gak? Jawaban Ummu Hani pada saat itu adalah, wahai Rasulullah, siapa sih yang gak mau jadi istrimu? Tapi aku bingung, aku sudah tua, aku mempunyai 4 anak. Aku khawatir kalau aku menikah kembali, aku akan melalaikan hak-hak anakku. Dan aku juga khawatir kalau aku merawat anak-anakku, aku lalai akan kewajibanku sebagai istri. Jadi akhirnya mereka tidak pernah menikah sampai Nabi Muhammad SAW tutup usia. Jadi itu tuh kisah yang jadi obat penghilang galau aku gitu. Jadi kayak Nabi Muhammad aja, kekasih Allah yang sangat sempurna aja mengalami tuh yang namanya sakit ya kan. Sakit patah hati, apalagi aku yang cuma manusia biasa, ya berarti memang dia itu bukan untuk aku, bukan dijodohkan untuk aku. Jadi aku hanya ikhlas berusaha untuk menghilangkan perasaan dan berharap didatangkan secepatnya yang memang menjadi takdir aku. Jadi untuk kalian, bagi teman-teman yang galau, ingat lagi Nabi Muhammad cuy, 2 kali ditolak sama yang sama. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kita semuanya sama-sama cepat move on. Assalamualaikum.